Bagaimana jika ibumu sendiri menjadi tumbal hidup? Setiap malam Jumat tubuhnya dipaksa bersetubuh oleh makhluk gaib yang menjelma sebagai ular jadi-jadian. Dan kau, anak sulungnya, hanya bisa menyaksikan dari balik lubang dinding? Raksa, seorang remaja desa miskin, hidup dalam keluarga yang mendadak kaya tanpa sebab. Tapi kemewahan itu datang dengan harga paling mengerikan. Ibu kandungnya, Bukenes, dipersembahkan oleh suaminya sendiri ke dalam ritual sesat pesugihan gua untuk melayani makhluk ular gaib setiap malam Jumat. Tubuh ibunya bukan miliknya lagi, melainkan alat tukar bagi harta, kekuasaan, dan kehormatan. Setiap malam Jumat, Raksa mendengar ibunya menangis lirih dari bilik rahasia yang dipenuhi dupa dan bunga 7 rupa. Ia mengintip, ia melihat, ia tak bisa melupakan. Dan ketika akhirnya ia tahu bahwa 2 adiknya ternyata bukan darah dari ayahnya, tapi hasil hubungan gaib sang ibu dengan makhluk itu, Raksa nyaris kehilangan akalnya. Namun, kengerian baru saja dimulai. Saat ia mencoba menghentikan ritual, sang ular bangkit murka. Sang adik mulai berubah. Mata merah, nafsu membunuh. Bisikan dari gua memanggilnya untuk kembali ke rahim asal. Bahkan, Raksa menyadari dirinya sendiri pun bukan sepenuhnya manusia. Perjalanan untuk memutus perjanjian, darah membawanya ke puncak Gunung Pawitra, mata air suci terakhir. Di sanalah semua terkuak. Siapa sebenarnya Raksa, dari rahim mana ia lahir, dan apakah ia masih punya pilihan untuk menjadi manusia. Namun ketika semuanya seolah telah berakhir, rahim ibunya kembali mengandung, dan kali ini bukan karena hubungan manusiawi, tapi tumbuh sendiri dari sisa perjanjian malam Jumat terakhir. Ini bukan kisah kemenangan. Ini adalah kisah warisan kutukan yang lahir dari perut seorang ibu, tumbuh dalam bilik pesugihan, dan dibayar dengan air mata anaknya sendiri. Mengerikan, menyeskan, emosional. Sebuah kisah horor yang bukan hanya mematikan, tapi juga menghancurkan batin pembacanya. Sebelum kita lanjut ke kisah yang mungkin akan menyayat atau menyentuh relung hati Anda, izinkan saya mengajak Anda untuk meninggalkan jejak di kolom komentar. Dari mana Anda menyimak cerita ini? Karena setiap kehadiran Anda sangat berarti. Dari hati yang paling dalam, saya panjatkan doa untuk Anda yang sedang menonton ini. Semoga setiap kebaikan yang Anda tanam hari ini, kelak tumbuh menjadi kebahagiaan yang tak terduga. Semoga rezeki Anda tak hanya cukup tapi berlimpah. Kesehatan Anda bukan sekadar hadir, tapi utuh dan berkepanjangan. Dan langkah Anda selalu dalam lindungannya, dijauhkan dari mara bahaya, didekatkan pada kebaikan. Semoga kelak, di akhir perjalanan ini, kita semua dipertemukan di surga. Bukan karena sempurna, tapi karena terus berjuang menjadi lebih baik. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya, agar setiap kisah yang kami bagikan bisa terus hadir di tengah perjalanan hidup Anda. Terima kasih sudah menjadi bagian dari cerita ini. Namaku Raksa. Aku anak pertama dari keluarga Darsa, tinggal di desa Rawang Petung. Sejak kecil, aku tahu keluargaku miskin. Tapi semua berubah saat aku duduk di bangku SMP. Ayah tiba-tiba punya banyak uang. Rumah kami direnovasi, sepeda motor baru masuk halaman, dan ibuku mendadak punya gelang emas. Tapi bukan itu yang membuatku gelisah. Bukan tentang uang, bukan tentang kemewahan, tapi tentang satu kebiasaan yang selalu terjadi setiap malam Jumat. Ibu akan berdandan seperti pengantin, kebaya merah, rambut disanggul rapi, dan tubuhnya penuh wangi bunga. Ia masuk ke dalam sebuah bilik tua yang dikunci dari dalam, sendirian. Bapak tidak pernah ikut, ia hanya berdiri di luar, lalu menghilang. Kata beliau, ibu butuh menenangkan diri. Aku tak pernah percaya itu. Malam itu, malam Jumat Kliwon, semuanya terulang lagi. Aku pura-pura tidur, menunggu ibu keluar dari kamar, lalu mengintip dari balik lemari tua di ruang tengah. Bapak berjalan lebih dulu ke bilik sebelah dapur. Setelahnya, ibu muncul, mengenakan kebaya merah yang biasa ia pakai. Wajahnya pucat, langkahnya ragu. Ibu,
Mau kemana? Aku tanya pelan dari tempat sembunyi. Tapi tak ada jawaban. Ia hanya melirik sebentar ke arahku, lalu menunduk dan masuk ke bilik itu. Pintu dikunci. Gagangnya berderit dan kemudian sunyi. Aku mendekat. Perlahan, jantungku berdebar. Di balik dinding bilik, aku mendengar suara-suara aneh. Ada isakan, suara tubuh bergeser, suara napas tercekat. Aku temukan celah kecil, lubang sebesar biji jagung di dekat bawah dinding. Kupasang mataku ke sana. Kulihat ibu sedang berbaring. Tubuhnya gemetar. Ia masih mengenakan kebaya. Di sekelilingnya ada bunga 7 rupa, dupa menyala, dan aku terenganga, ada patung besar berbentuk ular dengan mulut terbuka. Di sudut ruangan, tikar digelar dan di atasnya nampak bercak merah samar, seperti bekas darah kering. Ibu, bisikku, dan seketika pandanganku buram. Ruangan menjadi gelap, seperti diselimuti kabut. Tapi suara itu masih kudengar. Suara rintih lirih. Suara ibu yang memohon, "Ampuni aku lelah." Aku panik. Aku tak tahu harus berbuat apa. Ku tekuk lutut, ku gigit bibir. Lalu akhirnya ku beranikan diri untuk mengetuk pintu bilik itu. Tok, tok, tok. Ibu, Bu Kenes. Ibu kenapa? Kataku cemas, sunyi. Kutok lagi. Bu, buka pintunya. Aku lihat ibu nangis. Ibu jangan bikin aku takut. Lalu pintu itu terbuka pelan. Dari balik pintu, muncullah ibu. Rambutnya acak-acakan, wajahnya penuh keringat, matanya sembab. Tapi bukan itu yang mengejutkanku. Yang mengejutkanku adalah tamparan keras yang mendarat di pipiku. Plak. Jangan pernah ganggu aku saat malam Jumat. Jangan pernah lihat bilik ini lagi, Raksa. Jangan pernah tanya-tanya. Bentaknya dengan suara parau. Aku terpaku. Bu, aku cuma khawatir. Diam. Satu kata lagi dari kamu. Kamu akan jadi tumbal berikutnya. Kamu mau? Teriaknya, dengan mata yang seperti bukan mata ibu yang ku kenal. Aku mundur. Nafasku tercekat, tubuhku lemas. Ibu, aku cuma mau tahu kenapa ibu nangis, kataku lirih. Tapi ibu tak menjawab. Ia menarik tanganku dengan kasar, menyeretku kembali ke kamar. Sampainya di kamar, ia membisikkan sesuatu. Kamu nggak ngerti apa-apa. Kalau kamu berani buka mulut, ular itu akan datang ke mimpimu. Dia nggak akan diam. Lalu ia pergi. Pintu bilikku ditutup rapat. Kuncinya digeser dari luar. Aku terkunci. Aku menangis. Bukan karena tamparannya, tapi karena kalimatnya. Karena ketakutannya. Karena rasa sakit. Dalam suara ibu yang tak bisa kusebut dengan kata lain selain putus asa. Semalaman aku tak bisa tidur. Di atap kamarku, aku mendengar suara gesekan. Di bawah ranjang, suara seretan seperti sisik yang menggesek kayu. Mungkinkah itu? Aku tak berani berpikir lebih jauh. Pagi harinya, aku bangun dalam keadaan letih. Aku keluar kamar. Ibu sedang di dapur, memasak sayur. Tapi aku memperhatikan lehernya. Ada 3 garis merah, seolah bekas lilitan kasar. Di lengan, ada bintik-bintik biru, seperti lebam. Aku ingin bertanya, tapi aku hanya bisa berdiri diam di ambang pintu. Ibu tak menatapku. Raksa, sarapan. Jangan cuma berdiri, katanya dingin. Aku duduk. Tanganku gemetar saat mengambil sendok. Lidahku keluh. Namun akhirnya aku berkata, Bu, semalam aku dengar ibu nangis. Ibu menghentikan gerakannya. Tapi hanya sebentar. Ia kembali mengaduk kuah di panci. Itu cuma mimpi, Raksa, jawabnya pelan. Bukan mimpi, Bu. Aku lihat dan aku dengar. Ada ular. Braka! Sendok jatuh dari tangan ibu. Ia menoleh cepat. Matanya tajam. Kamu mau mati, ya? Katanya pelan namun mengancam. Aku menunduk. Sejak hari itu, aku tak lagi melihat ibu sebagai ibu. Ia seperti hidup di dunia lain. Tiap malam Jumat, ia berubah, berdandan, masuk ke bilik, menangis. Dan pagi harinya muncul dengan tubuh penuh luka. Dan aku cuma anak lelaki yang menyaksikan semua itu. Tapi tak bisa menyelamatkan siapa-siapa.
Sampai suatu malam Jumat berikutnya, aku mendengar bapakku bicara dari bilik yang sama. Sudah siap, Kenneth? Siap, tapi aku takut. Aku sudah tak sanggup lagi. Tenang, semua demi aku, demi Raksa dan 2 anak itu. Aku tersentak. 2 anak itu, maksudnya adikku, ada apa dengan mereka? Dan saat ibu menjawab, ya aku tahu, tapi kali ini rasanya berbeda. Dia ingin lebih dari biasanya. Aku merasa bulu kuduku berdiri. Apa maksud mereka? Siapa dia? Siapa makhluk itu? Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku memutuskan, aku harus menyelidiki gua tempat bapak selalu pergi tiap Jumat. Sebab aku tahu, jawabannya ada di sana. Dan mungkin, jawaban itu bukan cuma akan menjelaskan semuanya, tapi juga menghancurkan semuanya. Sejak malam Jumat itu, saat kulihat ibu masuk ke bilik penuh dupa dan bunga 7 rupa, lalu menangis dalam diam, pikiranku tak pernah tenang. Aku tahu ada sesuatu yang busuk di rumah ini. Sesuatu yang menjijikkan. Dan bau itu bukan berasal dari dapur atau septic tank, tapi dari dalam hati orang-orang yang kusebut orang tua. Pagi ini, ibu tetap seperti biasa. Memasak nasi jagung, mengiris daun kelor, seakan tak ada apa-apa. Tapi aku tahu, bekas merah di lehernya makin dalam, lebam di lengannya makin jelas, dan tatapannya makin kosong. Seperti seseorang yang sudah kehilangan diri sendiri. Aku duduk di meja makan, hanya memandangi piring kosong. Bu, bisiku pelan ibu tak menyahut. Bu Kenneth. Ulangku lebih jelas. Aku nggak bisa tidur. Semalam, suara ibu nangis lagi. Sama seperti minggu lalu. Ia menghentikan gerakan tangan, tapi tak menoleh. Ibu, apa yang sebenarnya terjadi di bilik itu? Siapa yang ibu temui? Ia tetap diam, lalu, tanpa angin, tanpa aba-aba, ia berbalik. Dan tangan kanannya melayang ke wajahku. Plak, tamparan itu membuatku tersentak. Piring di meja jatuh dan pecah. Aku berdiri, menatap ibu dengan mata berair. Kenapa ibu tampar Eki? Karena kamu bodoh, si bom membetak. Kamu nekat, kamu dengar apa semalam? Kamu lihat apa? Aku gemetar. Aku cuma dengar suara ibu nangis. Lalu, seperti ada yang melata, dan suara ibu merintih. Aku takut, Bu. Aku pikir ibu disiksa. Ibu menunduk. Bahunya bergetar. Tapi bukan karena marah, tapi karena menangis. Aku dekati, dia perlahan. Bu, Eki cuma ingin tahu, kenapa ibu harus masuk ke bilik itu tiap malam Jumat? Kenapa bapak nggak pernah ikut? Kenapa bapak selalu pergi ke gua? Ada apa, Bu? Ia duduk lemas di lantai. Lalu dengan suara gemetar ia berkata, kamu masih terlalu kecil, Nak. Tapi kamu sudah lihat terlalu banyak. Aku ikut duduk di sampingnya. Kalau Eki sudah tahu banyak, kenapa ibu nggak sekalian cerita semuanya? Ibu menatapku lama. Napasnya berat. Lalu ia bersuara pelan. Dulu, waktu kamu masih umur 5 tahun, kita sekeluarga cuma makan nasi basi dan garam. Bapakmu marah, frustrasi. Dia pergi tanpa pamit, katanya ingin mencari jalan lain. 3 hari kemudian dia pulang bawa 3 bungkus plastik hitam. Isinya, uang. Banyak sekali. Aku menelan ludah. Dari mana, Bu? Katanya, dari Gua Nyi Alit. Aku terdiam. Gua Nyi Alit. Tempat yang dikenal warga desa sebagai Gua Keramat. Konon katanya, pernah ada dukun perempuan dibakar hidup-hidup di sana karena dituduh menumbalkan bayi. Gua itu bukan gua biasa, ibu melanjutkan. Di dalamnya ada makhluk, bukan jin, bukan setan, tapi lebih tua dari itu. Makhluk yang bisa memberi kekayaan, asal ada yang bersedia melayani. Aku tercekat. Ibu, maksudnya, melayani gimana? Ibu tak menjawab. Ia hanya memegang tanganku, tangan yang basah oleh air mata. Bapak membuat perjanjian. Dia diminta menyerahkan tumbal, dan yang dia pilih adalah aku. Katanya getir. Aku memejamkan mata. Air mataku mulai menetes. Setiap malam Jumat aku harus masuk ke bilik. Aku tak sendiri.
Makhluk itu datang. Ia datang dalam bentuk yang kamu lihat, ular besar. Tapi saat mulai menyentuhku, dia jadi laki-laki, bukan manusia. Tapi setengah manusia, setengah ular. Aku menutup telingaku. Berhenti, Bu. Aku nggak mau dengar lagi. Tapi ibu terus berbicara. Dan dari hubungan itu, lahirlah dua adikmu. Adikmu bukan dari bapakmu, Raksa. Aku menoleh. Apa maksud ibu? Eyang Pandu dan Mita bukan anak bapak? Ibu mengangguk sambil menunduk. Dari anak dari makhluk itu. Lihat bola matanya. Lihat cara mereka tak pernah tidur malam dan suka merayap ke lantai dingin. Mereka bukan seperti kamu. Aku terdiam. Nafasku tercekat. Aku anak manusia. Mereka anak makhluk. Gumamku. Pelan ibu menggenggam tanganku. Kamu satu-satunya harapanku, Raksa. Tapi kamu juga bahaya kalau tahu terlalu banyak. Jangan pernah ceritakan hal ini pada siapapun. Apalagi ke bapakmu. Aku menatap ibu. Kenapa, Bu? Apa yang bapak bisa lakukan? Ibu menatapku tajam. Bapakmu sudah bukan manusia penuh. Ia juga sudah menyerahkan sebagian jiwanya pada perjanjian. Kalau kamu terlihat membangkang, dia bisa menjadikanmu tumbal selanjutnya. Aku bangkit berdiri. Berarti semua ini salah bapak. Harusnya kita pergi dari sini. Kita kabur aja, Bu. Sebelum malam Jumat datang lagi, ibu menarik lenganku. Kita nggak bisa. Kamu pikir perjanjian itu bisa dilanggar begitu saja? Ular itu mengikatku. Kalau aku kabur, dia akan datang. Dan bukan cuman aku. Kamu juga bisa diseret ke dalamnya. Aku menggertakkan gigi. Kalau begitu, kita lawan, Bu. Ibu menggeleng. Kita cuma manusia biasa, Raksa. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki berat dari luar. Bapak dan ibu cepat-cepat berdiri, menghapus air matanya. Jangan bilang apa-apa, bisiknya panik. Aku berdiri di tempatku, menahan gemetar. Bapak membuka pintu dan melongok ke dalam. Ngapain kalian berdua di lantai? Tanyanya datar. Ibu menjawab cepat. Raksa jatuh tadi, saya bantuin. Bapak hanya mengangguk pelan, lalu pergi ke kamarnya tanpa suara. Aku menatap ibu. Ia menggeleng pelan, tapi aku tahu, dalam hati kami sepakat. Ini harus diakhiri. Dan saat malam Jumat mendekat lagi, aku menyelinap keluar rumah. Dengan satu tujuan, menuju Gua Nyi Alit. Aku harus tahu makhluk apa yang telah menjadikan ibuku budak dan adik-adikku sebagai warisannya. Malam Jumat kembali datang. Aku tidak bisa duduk tenang di rumah. Di dapur, ibu sudah mulai mempersiapkan dupa dan bunga 7 rupa seperti biasa. Bapak pergi lebih awal, katanya mau menjemput rezeki. Tapi aku tahu, dia pasti ke gua itu. Ke tempat semua ini bermula, aku diam-diam mengikuti langkahnya. Dari belakang pohon bambu, aku menatap punggung bapak yang perlahan menghilang di antara semak dan gelapnya jalan setapak. Aku berjalan kaki, tanpa alas menahan duri dan tanah becek. Tapi rasa sakit di kaki tak sebanding dengan sakit di hatiku. Melihat ibuku dijadikan alat pemuas makhluk gaib selama bertahun-tahun. Aku ingat jelas kata ibu di bab 2. Bapak sudah bukan manusia penuh. Maka dari itu, malam ini aku ingin melihat langsung siapa yang sebenarnya membuat ibuku menangis setiap malam Jumat. Gua Nyi Alit berada di pinggir bukit batu mayat, tersembunyi di balik rimbun semak berduri. Warga desa jarang ke sana. Katanya, di dalam gua itu ada liang tua tempat seorang dukun wanita dulu dikubur hidup-hidup karena dianggap menyimpan ilmu hitam dari bangsa ular. Aku sampai di mulut gua, gelap, dingin. Angin bertiup lambat dari dalam, membawa bau amis seperti darah dan besi tua. Aku merapatkan jaket tipis dan menyalakan senter kecil. Langkah pertama masuk ke gua terasa berat. Dindingnya lembab dan penuh ukiran aneh, seperti sisik berbaris. Makin ke dalam, aku mulai mendengar suara yang membuat telingaku panas. Suara desis, panjang, lirih, menggema. Sinar senterku menangkap jejak kaki, besar dan panjang seperti bekas telapak manusia, tapi berjari 3. Aku mengikuti jejak itu hingga sampai ke sebuah ruangan berbentuk bulat. Di tengahnya ada altar batu dengan sesajen yang masih segar. Di atas altar ada patung ular bermahkota. Matanya merah menyala. Di belakang altar, aku melihatnya.
Bapak. Ia sedang berlutut, memejamkan mata sambil menggenggam sesuatu. Aku bersembunyi di balik batu besar, menahan napas. Wahai Yang Agung, malam ini aku datang. Jangan marah karena istrimu belum datang. Dia masih bersiap. Suara bapak menggema di gua. Aku menelan ludah. Jadi benar, makhluk itu menyebut ibuku sebagai istri? Lalu, gua itu mendadak bergetar. Dari sudut gelap, sesosok makhluk raksasa mulai merayap keluar. Kepalanya seperti kepala ular, tubuhnya setengah manusia. Matanya menyala merah, lidahnya menjulur panjang, dan kulitnya bersisik seperti logam yang bernafas. Aku ingin darahnya malam ini, desisnya. Suaranya berat dan bergema. Jangan kau beri alasan lagi, Darsa. Beri aku waktu seminggu lagi. Dia sedang tak sehat, Bapak memohon. Tak ada penundaan. Jika malam ini tak terpenuhi, tumbalnya akan diambil paksa. Termasuk anak lelakinya. Makhluk itu menggeram. Aku tercekat. Maksudnya, aku mundur perlahan, tapi batu kecil terinjak kakiku. Suara kertaknya menggema. Bapak dan makhluk itu menoleh bersamaan ke arahku. Siapa di sana? Teriak Bapak. Aku tak sempat berpikir. Aku bangkit dan lari sekencang mungkin keluar gua. Raksa! Suara Bapak membentak keras, disusul desisan mengerikan yang melengking. Aku lari tanpa henti. Ranting menghantam wajahku. Tanah licin membuatku tergelincir. Tapi aku terus lari. Hingga akhirnya aku jatuh di lereng sawah dan berguling masuk ke parit. Tubuhku basah kuyup. Nafasku terengah. Tapi aku selamat. Aku kembali ke rumah dengan tubuh luka-luka dan wajah penuh lumpur. Ibu langsung panik. Raksa, dari mana kamu? Aku terdiam. Bu, aku sudah ke gua itu. Aku lihat Bapak. Aku lihat makhluknya. Wajah ibu langsung memucat. Aku tahu semua, Bu. Tentang perjanjian, tentang tumbal, tentang aku yang akan jadi korban selanjutnya. Ibu menutup mulutnya, gemetar. Kenapa kamu ke sana? Dia pasti sudah tahu. Sekarang kita semua dalam bahaya. Kalau begitu, ayo kita kabur, kita pergi malam ini juga. Ajakku sambil mengguncang tubuh ibu. Ibu menggeleng. Tidak bisa, Nah. Sudah terlalu terlambat. Kalau kamu sudah melihat wajahnya, kamu sudah dicap. Aku menggertakkan gigi. Biarpun begitu, aku nggak akan diam. Aku nggak mau mati cuma karena Bapak rakus. Aku nggak akan jadi tumbal. Ibu menatapku dengan air mata. Raksa, kamu nggak tahu apa yang kamu lawan. Makhluk itu bukan cuma kuat, tapi dia hidup dari janji. Dan semua janji harus ditepati. Kalau tidak, bukan cuma kita yang mati, tapi seluruh desa akan kena kutukannya. Aku mendekat. Kalau memang semua ini karena perjanjian, bukankah bisa diputus? Ibu menunduk. Ada cara, tapi sangat berbahaya. Apapun, Bu. Katakan saja. Ibu menarik napas panjang. Satu-satunya cara untuk memutus ikatan dengan makhluk gua adalah dengan menyerahkan kembali semua yang diberikan olehnya. Uang, emas, rumah. Kita serahkan semua, Ibu menggeleng. Tidak hanya itu, termasuk anak-anak yang lahir dari ikatan itu. Aku menatap ibu dalam diam. Maksud ibu, adik-adikku. Tidak, Bu. Mereka anak-anak kecil. Mereka nggak tahu apa-apa. Ibu memejamkan mata. Tapi mereka juga bagian dari perjanjian. Mereka tidak akan bisa lepas dari pengaruh makhluk itu. Kalau tidak dikembalikan, dia akan terus menagih. Aku berbalik menatap kamar adik-adikku yang tertutup. Di balik pintu itu, mereka sedang tidur. Diam. Tak tahu apa-apa. Aku harus memilih. Mempertahankan mereka atau menyelamatkan ibu dan diriku sendiri. Dan saat aku masih berdiri dalam kebingungan, terdengar suara desisan panjang dari balik dinding rumah. Bukan ular biasa, bukan binatang, tapi makhluk itu sudah datang. Sudah. Desisan itu semakin jelas, menggerayangi dinding rumah seperti cacing besar yang haus panas tubuh manusia. Aku menoleh cepat ke arah ibu. Wajahnya mendadak membeku, keringat muncul di dahinya padahal angin malam dingin seperti kemarin-kemarin. Ibu
bisikku. Itu dia? Ibu mengangguk pelan. Dia tahu kamu sudah melihat wujudnya. Kami saling pandang. Napasku memburu. Suara desisan kini makin dekat, seolah tepat di belakang tembok kamar adikku, Pandu dan Mita. Aku berlari menuju kamar mereka. Kutekan gagangnya, terkunci. Pandu, Mita, bangun, bukain pintunya, teriakku. Tak ada jawaban. Soivo cepat datang membawa kunci cadangan dari dapur. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu kamar. Dan yang kulihat, kosong. Tak ada siapa-siapa di dalam. Selimut di atas ranjang rapi. Bantal belum dipakai, tapi jendela terbuka. Dan di lantai, ada sisik panjang, hitam mengilap. Masih basah, ibu terjatuh di ambang pintu. Tidak. Mereka sudah diambil, aku memeluknya. Bu, belum tentu. Mungkin mereka kabur. Ibu menggeleng. Tidak, Raksa. Mereka tidak diculik. Mereka dipanggil kembali. Aku mengernyit. Maksud ibu, anak-anak itu, mereka memang anakku, tapi darah mereka tetap milik makhluk itu. Jika dia memanggil, mereka akan datang. Mereka tidak akan melawan. Mereka ditarik kembali. Aku menggertakkan gigi. Tidak, Bu. Mereka masih anak-anak. Mereka bisa memilih. Ibu menatapku dengan mata berlinang. Kamu manusia, Raksa. Kamu bisa memilih. Tapi mereka tidak seperti kamu. Aku menarik napas panjang. Lalu sekarang gimana? Mereka diambil. Kita harus kejar, Bu. Ibu menggeleng keras. Kalau kamu kejar, kamu akan dihabisi. Dia tidak akan segan menghisap sisa darahmu sampai kering. Dia murka, Raksa. Aku tetap berdiri. Biarkan aku ambil risiko itu. Mereka adikku, setengah makhluk atau tidak, mereka tetap lahir dari rahim ibu. Ibu terdiam, tangisnya pecah. Selama ini ibu membesarkan mereka, bukan karena mereka anak dari makhluk itu, tapi karena mereka lahir dari rasa sakit ibu sendiri. Tapi malam ini, mungkin malam terakhir bagi kita bertiga. Aku mencengkeram tangannya. Tidak. Aku tidak akan biarkan semuanya berakhir malam ini. Ibu menatapku tajam. Kalau begitu, kamu harus tahu satu hal lagi. Apa? Pintu masuk ke altar darah. Hanya bisa dibuka oleh darah yang tidak pernah disentuh oleh makhluk. Gua. Aku mengerutkan kening. Apa maksud ibu? Ibu mendekat. Kamu, Raksa. Satu-satunya di keluarga ini yang masih suci dari jejak ular itu. Bapakmu sudah jadi miliknya. Aku sudah terikat. Kedua adikmu jelas bukan manusia penuh. Hanya kamu satu-satunya yang bisa masuk tanpa dilukai secara langsung. Aku menarik napas panjang. Baik. Aku akan ke sana. Ke altar itu. Ibu berdiri. Tunggu. Ia masuk ke kamar, lalu keluar membawa sebotol kecil cairan merah tua. Ini darah haid pertama ibu, dulu disimpan oleh dukun tua yang pernah menolong ibu waktu kecil. Katanya, kalau dicampur dengan air mata anak sulung, bisa memutus ikatan rahim dari perjanjian gelap. Aku tertegun. Air mata? Ibu mengangguk. Menangislah Raksa, bukan karena takut, tapi karena ingin menyelamatkan, karena cinta. Aku diam. Lalu air mataku jatuh begitu saja. Tanpa bisa kutahan, ibu meneteskan air mataku ke dalam botol itu. Cairannya bergelembung aneh. Pergilah. Gunakan ini saat kamu sampai di altar. Tapi jangan biarkan mereka menyentuhmu sebelum cairan ini mengenai pusat persembahan. Aku mengangguk. Aku pergi sekarang. Ibu memelukku erat, lama. Jika kamu kembali, kita pergi dari desa ini, selamanya. Aku hanya mengangguk pelan, tak bisa berkata apa-apa. Langkahku berat meninggalkan rumah. Langit gelap. Suara binatang malam lenyap diganti desis panjang yang bersahutan dari segala arah. Akar pohon seperti menggeliat. Tanah terasa seperti napas dari bawah bumi. Aku menembus semak menuju Bukit Batu Mayat. Gua Nyi Alit tak terlihat dari jauh, tapi aku tahu arahnya. Hatiku memandu. Saat sampai di depan gua, napasku tercekat. Di mulut gua berdiri Pandu dan Mita. Wajah mereka kosong, matanya berkilat aneh. Di leher mereka menggantung kalung dari kulit ular. Mereka menatapku, tanpa ekspresi. Pulanglah kakak, kata Pandu. Suaranya bukan seperti biasanya, serak, dalam, gaib. Kita tak butuh kamu, lanjut Mita. Aku melangkah maju. Kalian tetap adikku,
Setengah makhluk atau tidak, kalian darah ibu. Aku akan bawa kalian pulang. Pandu menggeram. Kita sudah bukan milikmu. Dari belakang mereka terdengar suara berat, dingin, dan membuat seluruh tubuhku menggigil. Masuklah, Raksa. Waktumu sudah tiba. Aku menggenggam botol darah dan air mata itu erat-erat. Tanganku gemetar, tapi aku tetap melangkah masuk ke dalam gua, tanpa tahu apakah aku akan keluar hidup-hidup. Langkahku masuk ke gua Nyi Alit bagai menapaki liang kematian. Suhu udara turun drastis, napasku membeku di tenggorokan. Tanganku mencengkeram botol kecil berisi darah dan air mata. Ini satu-satunya hal yang bisa kupakai melawan makhluk yang telah menjadikan ibuku budak dan adik-adikku sebagai titipannya. Gua itu lebih dalam dari yang kukira. Dindingnya hangat, lembab, seperti isi perut makhluk hidup. Di setiap sisi lorong, kulihat relief berbentuk wanita telanjang yang dililit ular. Di bawahnya, tulisan kuno tergores kasar. Siapa yang berdosa dengan tubuh, harus menebus dengan tubuh pula. Aku ingat kata ibu. Gunakan cairan ini saat sampai di altar. Tapi jangan sampai disentuh makhluk itu sebelum kamu teteskan. Desisan panjang menggema, suaranya dari segala arah. Pandu dan Mita berjalan lebih dulu, seolah jadi pemanduku. Tapi anak-anak itu bukan anak-anak lagi. Pandu kini lebih mirip remaja dengan mata merah menyala. Mita melangkah tanpa menyentuh tanah, seperti melayang pelan. Kami sampai di sebuah ruang melingkar yang sangat luas. Cahaya merah memancar dari celah batu. Di tengah ruangan terdapat sebuah altar batu berbentuk lidah ular. Di atasnya ada mangkuk emas, dan di sekelilingnya mengalir sungai darah tipis dari celah batu. Dan di ujung ruangan, ia muncul. Tubuhnya setinggi 5 meter. Kepala ular, tubuh manusia. Kulitnya bersisik hitam kebiruan. 2 tangan besar menjulur dari tubuhnya, tapi jari-jarinya bercabang seperti lidah. Matanya merah seperti bara api. Itulah dia, sang penagih janji, Raksa. Suaranya berat dan serak namun jelas. Akhirnya kau datang sendiri, aku berdiri tegak. Aku datang, bukan untuk menyerahkan tubuhku, tapi untuk mengakhiri semua ini. Makhluk itu tersenyum miring. Lidahnya menjulur panjang. Lucu, kau pikir darah dan air mata bisa menghentikan ikatan tua antara aku dan keluargamu? Aku mengangkat botol itu tinggi-tinggi. Ini darah pertama ibuku, dan air mata anak sulung yang belum ternoda. Ini kekuatan yang kau takutkan, bukan? Makhluk itu tertawa keras. Suaranya menggema, membuat gua berguncang ringan. Kalau memang kau yakin, silakan coba. Pandu melangkah mendekat. Jangan kak, jangan lakukan itu. Nanti kakak mati. Mita menangis. Kalau kakak pakai itu, kami juga akan hancur. Aku memejamkan mata. Air mataku jatuh lagi. Tapi ku tahan, ku kencangkan genggaman. Kalau kalian mati, itu bukan karena aku, tapi karena kalian adalah bagian dari dosa Bapa dan penderitaan Ibu. Aku melompat ke arah altar. Botol di tanganku kubuka cepat. Cairannya mendidih pelan, seperti menyatu dengan udara gua. Raksa! Teriak makhluk itu. Tubuhnya melesat ke arahku. Lidahnya menjulur panjang hendak membelit kakiku. Tapi aku lebih cepat. Kutumpahkan isi botol itu tepat ke tengah altar lidah ular. Cairan darah dan air mata mengenai batu lalu menguap seketika. Asap putih mengepul, membentuk wajah ibu, muda, cantik, dan bersih dari luka. Lalu, gua bergetar hebat, makhluk itu meraung keras. Sisiknya pecah, kulitnya melepuh, darah hitam muncrat dari mulutnya. Ia mencakar tanah, meraih udara, menggelinjang seperti terbakar. Perjanjian belum selesai, jeritnya. Altar mulai retak. Darah di sekelilingnya berubah jadi uap. Relief di dinding-dinding pecah satu persatu. Pandu dan Mita menggeliat. Mereka terjatuh ke tanah, menggeliat kesakitan. Kak, sakit. Tolongin. Aku menghampiri mereka. Kalian bisa diselamatkan. Kalau mau pergi dari sini, ikut aku. Mita mengangguk sambil menangis. Pandu ragu. Matanya sempat bersinar merah, lalu kembali hitam.
Makhluk itu masih di dalam tubuhku, Kak. Dia belum pergi sepenuhnya. Aku menarik tangannya. Tapi kamu bisa lawan dia. Kita semua bisa keluar dari sini. Tapi, sebelum langkahku bergerak keluar dari altar, terdengar suara yang mengiris telinga. Belum ada yang meninggalkan gua ini tanpa tumbal. Makhluk itu bangkit lagi. Wujudnya rusak, separuh tubuhnya kini berlendir dan mencair. Tapi matanya tetap menyala. Tangannya meraih batu besar, hendak melemparkannya padaku dan adik-adikku. Aku melindungi mereka dengan tubuhku. Kita akan mati bertiga di sini, atau hidup bertiga, tak ada tengah-tengah. Tapi tepat saat batu itu melayang ke arah kami, terdengar suara yang tak kusangka-sangka. Cukup, Bapak. Pak Darsa berdiri di mulut altar. Tubuhnya penuh luka, napasnya berat, tapi tatapannya penuh tekad. Aku yang bikin semua ini. Aku yang harus menyelesaikannya. Aku menoleh padanya, kaget bukan main. Bapak? Makhluk itu melirik. Bapak lalu mendesis, kau sudah mati dalam janji, jangan harap bisa menebusnya. Tapi Bapak melangkah maju. Dengan darah yang masih mengalir dari dadanya, ia mencoretkan lambang ular di lantai, lalu bersujud di atasnya. Kalau satu jiwa dibutuhkan, ambil aku. Tapi lepaskan istri dan anak-anakku. Makhluk itu meraung. Tak bisa, janji tak bisa. Diganti! Tapi altar retak lebih dalam. Cahaya putih muncul dari bawah tanah. Altar bergema sendiri. Perjanjian lama telah dituntaskan. Tumbal terakhir. Pemberi janji. Makhluk itu melolong. Tubuhnya meledak perlahan menjadi kabut hitam dan sisik-sisik yang berhamburan. Pak Darsa tersenyum padaku. Maafkan Bapak, Raksa, jaga ibumu. Lalu tubuhnya tersedot masuk ke dalam altar yang mulai tertutup sendiri. Aku berteriak, Bak! Tapi tak ada yang bisa kulakukan. Altar menutup. Gua mulai runtuh. Aku meraih Pandu dan Mita. Kita harus keluar sekarang. Kami berlari. Tanah berguncang. Batu runtuh dari atas. Suara tangisan, raungan, dan desis masih terdengar samar. Tapi, kami terus berlari. Tak menoleh ke belakang. Dan tepat saat cahaya bulan menyambut wajah kami di luar gua, gua itu ambruk, tertutup selamanya. 3 anak manusia berdiri di tepi bukit batu mayat, dengan dada sesak, dengan hati separuh mati. Tapi kami hidup. Tapi, sesuatu terasa ganjil, karena saat aku menoleh ke Pandu, matanya masih berkilat merah. Langit malam masih redup, embun belum jatuh. Tapi tubuhku dan 2 adikku sudah basah kuyup oleh keringat dan lumpur. Kami bertiga berdiri di depan mulut gua Nyi Alit yang telah ambruk. Batu-batu besar menutup jalan masuknya. Tak ada lagi raungan, tak ada lagi desisan, semuanya diam. Tapi diam yang mencurigakan. Aku masih terengah. Pandu duduk lemas di tanah. Mita menangis pelan, memeluk lututnya. Aku memandangi mereka. Mereka selamat. Aku selamat. Tapi harga yang kami bayar, Bapak hilang, dihisap ke dalam altar setelah menyerahkan dirinya sebagai tumbal terakhir. Aku masih tak percaya. Di detik terakhir Bapak datang bukan sebagai iblis tamak seperti yang selama ini ku kenal, tapi sebagai ayah. Pandu, kamu bisa jalan? Tanyaku. Pelan, sambil berjongkok di sampingnya. Pandu mengangguk pelan, tapi sorot matanya masih berbeda. Merah tipis muncul sesekali. Seperti kilatan darah yang menolak padam. Kenapa matamu begitu? Aku tak tahan untuk tidak bertanya. Pandu menoleh pelan. Aku nggak tahu, Kak. Sejak dari gua, kepalaku sakit. Mita ikut menoleh. Aku juga merasa aneh, Kak. Badanku dingin sekali, kayak ada yang mengintip dari dalam tubuhku. Aku berdiri, menoleh ke arah desa. Kita harus pulang. Kita harus ketemu ibu. Kita nggak boleh pisah sekarang. Kami mulai berjalan menyusuri jalan setapak kembali ke rumah. Udara dingin menusuk, tapi tak ada suara jangkrik, tak ada burung hantu. Seolah alam pun ikut berkabung malam itu. Sesampainya di depan rumah, kulihat ibu duduk di teras. Wajahnya cemas, matanya sembab. Saat melihat kami, ia langsung berdiri dan memeluk kami bertiga sekaligus. Alhamdulillah. Kalian hidup. Raksa,
Pandu, Mita, aku membalas pelukannya erat. Bapak, menyerahkan diri, Bu. Dia tumbal terakhir. Ibu menangis pecah. Tangisnya bukan cuma karena kehilangan, tapi karena kelegaan. Kita selamat, Bu, kataku, tapi ibu menggeleng pelan. Tidak. Tidak sepenuhnya. Aku menoleh. Maksud ibu? Ibu memandangi Pandu, lalu menatap Mita. Air matanya turun lagi. Raksa. Tubuh mereka mungkin kembali, tapi sebagian jiwa mereka masih diikat perjanjian itu. Aku langsung paham. Pandu masih suka menatap tajam tanpa berkedip. Mita masih sering berbisik sendiri, seperti berbicara pada sesuatu yang tak terlihat. Keduanya belum utuh. Aku duduk di depan ibu. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Bu? Ibu menatapku lama. Harus ada penyucian. Bagaimana caranya? Ibu berdiri perlahan, masuk ke dalam rumah. Ia keluar membawa kotak kayu kecil. Dari dalamnya, ia keluarkan sebuah gulungan kain kuno, warna gading dengan tulisan aksara Jawa yang sudah luntur. Ini warisan dari simbah perempuan ibu. Dia dulu dukun bersih, bukan pesugihan, tapi penyuci darah keturunan. Aku membuka kain itu perlahan. Di tengahnya tergambar sebuah simbol. 2 lingkaran mengelilingi seekor ular yang menggigit ekornya sendiri. Di bawahnya tertulis, yang lahir dari daging ular tak bisa menjadi manusia, kecuali jika darahnya ditumpahkan dalam air suci gunung. Pawitra, aku menatap ibu. Gunung Pawitra? Ibu mengangguk. Sumber air suci hanya ada di puncak Gunung Pawitra. Konon, tempat itu dulu jadi tempat pertapaan para wali. Kalau airnya dipakai membasuh tubuh keturunan makhluk, maka ikatannya bisa putus. Aku menarik napas panjang. Tapi itu jauh sekali, Bu, dan berbahaya. Kalau kamu ingin adikmu kembali, kamu harus ke sana, jawab ibu tegas. Aku menatap Pandu dan Mita yang kini duduk bersisian di lantai depan. Pandu menggenggam batu kecil, lalu mematahkannya dengan satu tangan. Mita menyeringai sendiri, mereka belum kembali sepenuhnya. Aku berdiri. Baik, aku akan berangkat besok pagi, sendiri. Ibu berdiri cepat. Tidak, ibu ikut. Aku menatap ibu. Tapi ini berbahaya. Ibu tidak takut. Ibu sudah hidup dalam dosa 10 tahun. Kalau ini satu-satunya jalan menebus semuanya, ibu kan akan ikut. Aku mengangguk. Kita berangkat besok, kita bersihkan semuanya, termasuk luka di dalam darah kita. Malam itu kami tidur bertiga di ruang tengah, tak ada yang bicara. Tapi semua punya ketakutan sendiri. Menjelang pagi, saat aku bangun, aku mendapati Pandu berdiri menghadap jendela. Matanya merah. Pandu, panggilku pelan. Ia menoleh. Aku mimpi. Aku sedang melata di atas tubuh ibu. Dan ibu diam saja. Aku, "Tecekate. Itu cuma mimpi." "Tidak," katanya. "Aku suka mimpi itu." Aku menggenggam tangan Pandu. "Kamu bukan dia. Kamu adikku. Kamu bukan makhluk gua." Pandu menatapku. "Tapi, aku juga bukan manusia penuh. Aku tak bisa membantah." Dan sebelum sempat kubujuk lebih jauh, terdengar suara dari luar rumah. "Mita! Pandu! Keluar! Saatnya kembali ke rahim asal kalian." Aku berdiri cepat. Ibu keluar dari dapur sambil membawa pisau dapur. Di luar rumah, berdiri seorang perempuan tua. Wajahnya tertutup selendang, tapi suaranya dingin. "Kalian pikir ritual darah dan altar bisa menghancurkan perjanjian tua? Kalian salah. Masih ada aku, pemegang lidah terakhir, Gua Nyi Alit." Dan tiba-tiba, Mita tertawa pelan dari belakangku. "Kak, dia datang. Ibu kami yang asli." Aku berbalik, wajah Mita berubah. Matanya tidak merah lagi, tapi kuning. Menyala, angin berhenti. Pohon-pohon di sekitar rumah mendadak diam seperti patung. Di halaman, perempuan tua berselendang hitam berdiri dengan tubuh membungkuk, namun wajah yang tak bisa kulihat. Dari balik selendangnya, suara beratnya kembali terdengar. "Panggilan darah belum selesai. Kalian sudah mengganggu urutan, maka harus dibayar." Ibu berdiri di depanku, menggenggam pisau dapur dengan tangan gemetar. "Siapa kau?" desis ibu. Perempuan itu melangkah pelan ke depan. Dari ujung kakinya menjulur sisik-sisik ular. Nafasnya panjang, seperti uap dari liang perut gunung. "Aku
adalah penjaga terakhir perjanjian gua. Aku yang menyaksikan Darsa menandatangani janji darah. Aku juga yang memotong perut seekor induk ular demi membiarkan dua keturunan itu lahir dari rahim manusia. Aku menggeram. Kau yang membuat ibu menderita, perempuan itu menoleh. Matanya, samar dari balik selendang, terlihat putih tanpa bola mata. Ibumu tidak menderita, dia dipilih. Tapi kau dan ibumu justru melawan perjanjian yang sudah diwariskan ratusan tahun. Maka malam ini, pengambilannya harus dilunasi. Aku melangkah maju, melindungi Pandu dan Mita di belakangku. Kami sudah menutup gua itu. Makhluk itu sudah ditumbalkan. Bapak sudah membayar semuanya dengan nyawa. Tawa perempuan itu serak dan panjang. Gua boleh ditutup, tapi darah tidak bisa dikubur. Dan anak-anak dari darah ular harus kembali ke asalnya. Termasuk Pandu dan Mita. Pandu berdiri dari duduknya. Matanya merah samar. Tangannya gemetar. Kak, aku nggak bisa nahan ini. Ada yang manggil di kepalaku. Suara perempuan ini. Mita mulai berguling di lantai. Tubuhnya melengkung seperti ular. Ia menjerit, lalu tertawa di saat, "Bersamaan, kakak! Aku mau pulang ke gua. Aku kangen bau darahnya," teriak Mita. Aku menunduk, menggenggam kepalaku. Ini mimpi buruk yang mewujud dalam wujud anak-anak yang dulu kubesarkan bersama ibu. Ibu berteriak, "Kita pergi dari sini, sekarang!" Tapi langkah kami terhenti saat si perempuan tua tiba-tiba melepaskan selendangnya. Wajahnya bukan wajah manusia. Kulitnya berlendir. Di kepalanya tumbuh tanduk kecil. Mulutnya lebar seperti mulut ular. Dari sela-sela bibirnya, lidah panjang menjulur seperti cambuk. Akulah ibu ular, pengikat darah, pemutus jiwa, penelan cahaya. Aku, dia gang botol kecil terakhir yang dibungkus ibu, botol yang dulu berisi cairan penyuci. Isinya kini tinggal sedikit, ibu mendekat. Kita harus kabur, tapi sebelum itu, kita harus pisahkan jiwa mereka dari panggilan ibu ular. Bagaimana? Tanyaku panik. Ibu mengambil kain warisan Simbah, lalu menggambar lingkaran di tanah dengan abu dupa dan serpihan sisik ular yang ibu simpan di dapur. Bawa Pandu ke tengah, ikatkan tangannya. Dia harus dipaksa sadar. Aku mengangkat Pandu yang mulai melawan. "Maaf Pandu, ini untuk nyawamu." Pandu menjerit, tubuhnya membesar, ototnya mengeras, matanya merah darah. Tapi aku tetap memeluknya kuat, membawanya ke lingkaran. Mita mulai merangkak ke arah perempuan ular. "Ibu, aku mau pulang!" jerit Mita sambil menjerit panjang. Ibu melempar sisa cairan dari botol kecil ke arah Mita. Cairan itu mengenai dahinya, membuatnya menjerit keras. Kepalanya mengeluarkan asap. Matanya sempat kembali hitam. Ia ambruk tak sadarkan diri. Tapi si perempuan ular meraung. "Kalian berani mengusik anakku?" Ia melayang cepat ke arah kami. Lidahnya menampar udara. Suara angin mendesis seperti cambuk. Ibu berdiri di tengah lingkaran, lalu berteriak, "Raksa, genggam tangannya! Baca apa yang tertulis di kain itu." Aku membuka kain kuno itu, lidahku kaku, tapi aku paksakan membaca. Dengan darah pertama dan air mata penghapus, ku tebas rantai gaib, ku tolak warisan ular, dan ku kembalikan jiwa manusia ke asal rahim ibunya. Seketika, tubuh Pandu menggeliat hebat. Ia meraung keras, lalu jatuh, telentang, tubuhnya menghitam. Lalu perlahan kembali normal. Ibu ular meraung, "Tidak! Kalian tak boleh memutus ikatan itu!" Tapi semuanya sudah terlambat. Lingkaran api muncul mengelilingi rumah kami. Dari langit turun hujan gerimis bercampur darah. Angin menggila. Tapi satu demi satu kami menyaksikan sesuatu. Tubuh ibu ular mulai terbakar. Ia menggeliat, memekik. Lalu tubuhnya meledak menjadi ribuan ular kecil yang meleleh seperti lilin panas. Sisa tubuhnya berubah jadi abu. Dan di tempat ia berdiri, kini hanya ada sebuah telur hitam. Aku menatap telur itu, ibu mendekat, tubuhnya gemetar. Itu benih terakhirnya, aku menatap ibu. "Kita kubur," ibu menggeleng. "Tidak, kita bawa ke Gunung Pawitra, kita selesaikan semuanya di sana. Ini bukan cuma soal kita, Raksa. Tapi soal seluruh desa Rawang Petung. Jika telur ini menetas,
Satu desa bisa jadi korban. Aku menatap adik-adikku. Pandu masih lemas tapi kini tatapannya kosong. Damai. Mita tidur seperti bayi. Aku mengangguk. Baik, Bu. Kita bawa telur itu. Dan kita bakar. Di mata air suci. Pawitra. Tapi saat aku memungut telur itu berdenyut. Hangat. Dan dari celah kulit hitamnya, ada suara berbisik. Raksa, kamu sudah kubidik sejak kau lahir. Telur itu masih dalam genggamanku. Hangat, berdenyut pelan, seolah hidup. Tapi bukan hidup yang seharusnya. Dari sela-sela retaknya, suara halus terus terdengar. Raksa, kamu anak yang terpilih. Tubuhmu bersih, tapi jiwamu tak seputih yang kau kira. Aku hampir menjatuhkannya, tapi ibu cepat memegang tanganku dari belakang. Jangan goyah, bisiknya. Telur itu tahu siapa kamu. Karena kamu adalah penutup semua kutuk ini. Aku menatap wajah ibu. Maksud ibu? Tapi ibu tidak menjawab. Ia hanya menatapku dengan mata yang penuh tangis. Seolah ada sesuatu yang ia tahan sejak lama. Kami memulai perjalanan menuju Gunung Pawitra sebelum fajar. Pandu dan Mita kami bopong bergantian. Tubuh mereka masih lemas meski matanya kini tak lagi menyala. Di dalam tas tua ibu, tersimpan kain warisan. Segenggam tanah dari altar Gua Nyi Alit dan telur hitam itu dibungkus rapat dengan 3 lapis kain putih. Perjalanan naik gunung ini bukan sekadar mendaki. Setiap langkah terasa seperti menarik akar kutukan dari dalam tanah. Semakin tinggi kami naik, semakin banyak tanda-tanda yang tak bisa dijelaskan. Kabut tebal menggantung meski mentari sudah tinggi. Burung-burung tak terdengar. Bahkan suara ranting pun tak berani patah. Kami sampai di lereng ketiga menjelang sore. Menurut penuturan ibu, mata air suci Pawitra terletak di bawah batu besar berbentuk kupu-kupu. Tempat pertapaan terakhir Simbah dari garis keturunannya. Dan saat kami sampai di sana, airnya mengalir pelan, jernih tapi beraroma kemenyan. Ibu membuka kain pembungkus telur. Ia mengangkat benda itu dengan 2 tangan. Tapi sebelum ia mencelupkan telur itu ke air, telur itu menjerit. Suara rintihannya seperti anak kecil yang menangis kesakitan. Aku bukan kutukan, aku pewaris. Aku darahmu, Raksa. Aku kamu. Aku mundur. Enggak, aku bukan bagian dari kamu. Aku bukan keturunan ular, teriakku. Ibu terdiam. Lama. Lalu ia berkata pelan, Raksa, maafkan ibu. Tapi kamu bukan anak bapak. Kamu bukan anak manusia biasa. Kamu juga darah dari makhluk itu. Aku seperti disambar petir. Apa maksud ibu? Ibu menunduk. 10 tahun lalu, sebelum perjanjian dengan Gua Nyi Alit dimulai, ibu pernah dipaksa 1 kali oleh makhluk yang sama. Ibu tak tahu ibu hamil. Ibu pikir kamu anak dari Darsa, tapi ternyata kamu yang pertama. Aku terhuyung, aku jatuh duduk di tanah. Tidak, itu bohong. Aku manusia. Aku nggak seperti Pandu dan Mita. Ibu menangis. Tapi kamu lebih kuat dari mereka. Karena kamu, tahu katan hanya darah ular. Tapi darah utama, Tulen, pewaris tahta. Kepalaku berdengung, telingaku berdenging. Tapi suara dari dalam telur kini bergema langsung dalam kepalaku, tanpa lewat telinga. Masukkan aku ke air itu, Raksa, bukan untuk musnah, tapi untuk bangkit. Kau tahu kau ingin kekuatan itu. Kau lelah jadi manusia biasa. Kau ingin semua selesai. Dan hanya aku yang bisa menghabisi semuanya. Tanganku bergerak sendiri, mengambil telur itu. Ibu berteriak. Raksa! Jangan! Tapi aku sudah berdiri. Tanganku bergetar, air mata menetes di pipi. Aku melangkah ke tepi kolam. Bayanganku tercermin. Dan di air, aku melihat wajahku. Tapi bukan aku, mata merah. Lidah terbelah. Sisik tipis di pelipis. Aku menjerit. Telur itu kugenggam erat. Aku menoleh ke ibu. Kalau memang aku makhluk, kenapa aku harus menghancurkan diriku sendiri? Ibu maju. Tangannya gemetar. Karena kamu bisa memilih, nak. Pandu dan Mita tidak bisa. Tapi kamu masih bisa memilih jadi manusia. Kamu punya kehendak bebas. Aku menggertakkan gigi. Telur itu mendesis, lalu suara itu muncul lagi. Pilihanku.
adalah kamu. Aku sudah menunggu 10 tahun untuk lahir dari air itu dan menjelma jadi kamu yang baru. Aku berteriak sekencang mungkin, lalu ku melempar telur itu ke dalam mata air. Cipratannya tidak biasa. Air mendidih, uap pekat muncul, dan dari dalam air itu muncul bayangan tubuh hitam, sama seperti aku, tapi dengan mata yang lebih gelap. Tersenyum, mengangkat tangan. Aku adalah kamu, yang tak pernah kamu terima. Tapi kini, kamu tidak bisa lari. Ibu berteriak, Pandu terbangun, Mita menjerit, dan aku pingsan. Aku terbangun di tempat yang asing. Tubuhku terbaring di atas tanah basah yang berembun, tapi cahaya matahari tak terlihat. Langit di atas kelabu seperti abu. Pohon-pohon di sekeliling berdiri tegak, tapi tidak bergerak. Hening, beku, seolah dunia sedang menahan napas. Aku mencoba duduk. Kepala berat, punggung terasa nyeri. Tapi yang paling menusuk adalah rasa takut. Bu? Suaraku pelan. Tak ada jawaban. Aku bangkit. Sekitar 2 meter di depanku berdiri sebuah cermin. Tinggi, berbingkai ukiran ular yang melingkar. Tapi kaca itu tak memantulkan diriku. Di sana, kulihat dia, wajahku. Tapi bukan aku. Matanya merah. Lidahnya menjulur. Senyumnya penuh cemooh. Akhirnya, kamu sampai juga ke tempatku, katanya. Aku melangkah mundur. Apa ini? Di mana aku? Dia tertawa pelan. Kau tak sadar. Ini bukan dunia. Ini adalah pikiranmu. Ini adalah isi hatimu yang kau tolak selama ini. Aku menggeleng. Aku bukan kamu. Dia menoleh santai. Tapi kamu lahir dari aku. Aku adalah darah asli dari ular itu. Kamu pikir kamu lebih suci dari Pandu dan Mita? Tidak. Kamu hanya menunda kenyataan, tapi semua akan kembali ke asalnya. Aku menggertakkan gigi. Kalau aku memang pewaris darah kotor, kenapa aku bisa menolak? Kenapa aku bisa melawanmu? Bayanganku itu menyeringai. Karena kau pengecut, karena kau terus lari. Tapi lihatlah sekarang, tak ada tempat untuk kabur. Hanya kita berdua. Kamu dan aku. Dari belakang cermin, muncul ribuan bayangan. Semua berwajah seperti aku. Tapi satu-satu berubah menjadi makhluk. Sisik muncul, lidah terbelah, mata menyala. Dan mereka mulai melangkah mendekat, menyeringai, mengepung. Aku mundur. Aku manusia! Tidak! Teriak semua bayangan serentak. Kamu setengahnya. Dan itu cukup untuk kami menuntut tubuhmu. Aku menutup telinga. Dunia berputar. Udara menjadi berat. Tapi dari sela jeritan, ku dengar suara halus. Raksa. Dengar ibu. Aku menoleh. Tapi suara itu tidak dari luar. Dari dalam dadaku. Kamu lahir dari luka. Tapi kamu dibesarkan dengan cinta. Cinta bisa membentuk manusia, bukan darah. Aku menggertakkan gigi. Mataku mulai panas. Tanganku terkepal. Kalau kamu memang aku, dan aku memang kamu, ucapku pada bayangan di cermin. Maka aku yang berhak menentukan siapa yang bertahan. Aku berlari, kutubruk cermin itu dengan tubuhku. Cermin retak, lalu pecah, cahaya meledak dari dalam. Semua bayangan lenyap. Semua suara sirna. Aku membuka mata, dan aku kembali ke Gunung Pawitra, kembali ke tubuhku sendiri. Ibu memelukku erat. Raksa, nah, kamu sadar. Kamu kembali. Aku menatap sekeliling. Pandu berdiri di samping Mita. Keduanya kini tampak normal. Tak ada mata merah. Tak ada aura asing. Hanya tubuh kecil yang kebingungan. Aku menoleh ke air suci. Tenang. Tak lagi bergolak. Sudah selesai, Bu? Tanyaku dengan napas berat. Ibu mengangguk pelan. Sudah, Nak. Sudah. Tapi sebelum kami beranjak turun, langit berubah ungu. Dari celah awan, turun hujan darah. Dan dari balik hutan, terdengar tangisan bayi. Panjang. Menyayat. Kami bertiga membeku. Pandu menoleh ke arah mata air. Kak, kenapa itu airnya berubah jadi merah? Aku menatap air suci yang kini mulai keruh. Dari dalamnya, telur itu muncul kembali. Retak pecah. Dan dari dalamnya keluar bayi, kulitnya bersisik lembut. Matanya bening merah, tapi ia tersenyum dengan wajahku. Kami terpaku di tepi mata air.
Air yang tadi jernih kini menghitam dan memancarkan bau amis seperti darah beku. Uap merah tipis mengepul dari permukaannya. Dan dari dalam, sosok bayi itu muncul, telanjang, menggigil, tapi bukan seperti bayi manusia biasa. Kulitnya pucat, keperakan seperti sisik halus. Matanya bening, merah menyala seperti bara kecil. Mulutnya tidak menangis, tapi menyeringai, dengan gusi yang memunculkan taring kecil di setiap sudut. Ibu menjerit tertahan. Ya Allah, apa itu? Pandu memegangi lengan bajuku. Mita bersembunyi di balik ibu. Tapi aku tidak bisa bergerak. Wajah bayi itu, wajahku. Bu, itu aku. Bisikku nyaris tanpa suara. Ibu memalingkan muka. Tidak, nak. Itu bukan kamu. Itu bayangan dari darahmu yang tertolak. Itu sisa kutukan yang tertinggal di mata air. Bayi itu terapung di air, tapi tidak tenggelam. Ia duduk di atas permukaan seperti air adalah tanah. Tangannya mengepal, lalu membuka. Dari tangannya muncul lingkaran hitam kecil, seperti pusaran, berputar di telapak mungilnya. Suara lirihnya menggetarkan tanah. Kamu sudah membuangku, Raksa. Kamu membakar tubuhku, membelah cermin, dan mengubur gua kami. Tapi kamu lupa, kutukan tidak mati. Kutukan melahirkan. Aku berjongkok, menatapnya sejajar. Apa yang kau inginkan? Tubuhmu, jawab bayi itu. Suaranya bergema meski bibirnya tak bergerak. Ibu maju cepat, menyemburkan sisa cairan penyuci dari botol kecil ke arah bayi itu. Tapi cairan itu menguap di udara, tak menyentuh kulitnya. Itu tak mempan. Aku lahir dari air suci yang kamu cemari, dengan darah warisanmu sendiri. Pandu mendekat. Kah, kalau dia tubuhmu, apa bisa dia? Tumbuh jadi kamu, aku menoleh. Kalau dia masuk ke tubuhku, mungkin aku akan hilang. Dan yang tersisa, hanya dia. Ibu memegangi pundakku. Kita harus menghabisinya sekarang. Sebelum dia membesar. Sebelum dia menyatu dengan dunia. Aku mengangguk. Tapi dengan apa, Bu? Air ini sudah bukan air suci lagi. Mita menatap ke arah gua kecil yang kami lewati tadi siang. Di dalam ada batu besar berbentuk kupu-kupu. Ibu bilang itu tempat terakhir Simbah berdoa, kan? Ibu menoleh cepat. Ya. Dan di balik batu itu, ada satu mata air paling dalam, yang tak pernah tersentuh siapapun. Aku menatap bayi, itu yang kini berdiri di atas air. Tubuhnya mulai tumbuh, menjadi bocah kecil. Sekujur tubuhnya mulai bersisik. Kita harus bawa dia ke sana, kataku. Pandu mengernyit. Kita, gendong dia. Aku menggeleng. Dia pasti akan melawan kalau disentuh, tapi mungkin dia mau mengikuti. Aku mendekat satu langkah. Bocah itu menoleh padaku. Mata merahnya memancar seperti bara. Tapi tak ada permusuhan di wajahnya. Yang ada hanya keinginan. Kamu mau tubuh ini, kan? Tanyaku pelan. Ayo ikut aku. Aku akan kasih kamu apa yang kamu cari. Ia tersenyum, lalu berjalan pelan di atas air. Aku menuntunnya ke arah gua kecil. Pandu dan Mita menahan nafas. Ibu mengikuti di belakang sambil membaca doa dalam hati. Kami memasuki gua. Di dalamnya gelap, tapi udara hangat. Batu berbentuk kupu-kupu berdiri megah, dan di baliknya terdengar gemericik air mengalir sangat pelan. Aku dan ibu membuka jalur dengan ranting dan dedaunan. Dan saat sampai di tepi mata air dalam itu, airnya jernih, tenang, dan berbicara. Ya, aku mendengar bisikan lembut dari air itu. Bukan suara manusia, bukan suara gaib, tapi seperti suara hatiku sendiri. Masukkan dia ke sini. Jika dia benar lahir dari kegelapan, air ini akan mengembalikannya ke asal. Bocah di belakangku tersenyum. Apa kamu yakin, Raksa? Aku mengangguk. Kalau kamu memang bagian dariku, maka kamu harus kembali. Ia tertawa pelan. Kalau aku masuk, kamu akan kehilangan kekuatanmu. Kamu akan kembali jadi manusia biasa. Tak ada lagi nyali besar. Tak ada lagi intuisi tajam. Hanya daging, lemah. Aku memandang air itu, lalu memejamkan mata. Kalau jadi manusia biasa berarti aku bisa mencintai ibu tanpa membunuhnya di malam Jumat, maka aku terima.
Bocah itu menatapku. Wajahnya berubah menjadi lebih mirip aku. Tanpa sisik, tanpa taring. Kalau begitu, aku kembalikan diriku padamu. Tapi jangan salahkan aku kalau suatu saat kamu merindukanku. Dan ia melompat, air menelan tubuhnya. Tenang, tak ada cipratan, tak ada raungan. Lalu mata air itu mendidih, bercahaya putih. Lalu, diam, aku terduduk. Nafasku tercekat, ibu memelukku. Sudah selesai, nak. Kau memilih jadi manusia. Aku menangis. Mita dan Pandu memeluk kami. Tapi saat kami hendak keluar dari gua, terdengar tangisan bayi. Sekali lagi, bukan dari air, tapi dari perut ibu-ibu memegang perutnya. Napasnya tercekat. Aku panik. Bu, kenapa? Ibu menatapku, mata membelalak. Raksa, bukan kamu yang mewarisi, tapi aku yang tak pernah benar-benar selesai. Perut ibu membesar dalam hitungan detik. Tangannya menggigil, ia jatuh bersimpuh. Dan dari bawah tubuhnya, air bening mengalir bercampur darah. Ibu mengandung bayi dari malam Jumat terakhir. Raksa, tolong ibu. Suara ibu terdengar berat. Tangannya memegangi perutnya yang membesar tak wajar dalam hitungan menit. Seolah di dalam sana bukan janin manusia, tapi sesuatu yang hidup lebih cepat. Daripada waktu, air mata ibu mengalir. Bukan karena nyeri melahirkan biasa, tapi karena ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Mita menggenggam lenganku erat. Kak, kenapa perut ibu segede itu tiba-tiba? Pandu menunduk. Kak, itu kayak bukan kehamilan biasa. Aku bisa rasain sesuatu di dalamnya. Kayak bukan bayi. Aku panik. Ku peluk ibu dari samping, ku baringkan dia perlahan di atas batu datar dekat mata air suci Pawitra. Tubuhnya dingin, tapi perutnya panas. Aku belum pernah disentuh Darsa setelah malam ritual terakhir, lirih ibu. Tapi setiap malam Jumat saat aku tidur sendiri, aku mimpi seperti disentuh oleh bayangan, dan aku bangun dengan tubuh kotor. Aku memejamkan mata. Air mata jatuh lagi. Itu bukan mimpi, Bu. Itu kelanjutan dari perjanjian. Setelah bapak mati, mungkin ikatannya pindah ke ibu. Ibu menggeleng lemah. Aku sudah tua. Aku tidak mungkin bisa hamil, tapi kini perutnya bergerak. Ada tendangan dari dalam, keras dan cepat. Seperti makhluk itu menolak untuk menunggu waktu normal kelahiran. Bu, kita harus keluarkan sekarang, kataku tegas. Tapi Kak, gimana caranya? Kita nggak punya alat, kita bukan bidan. Seru Mita panik. Aku menggigit bibir. Kita bawa dia ke mata air. Mungkin air suci bisa mengusirnya. Sama seperti sebelumnya, ibu menggeleng. Kalau kalian bawa aku ke air itu, mungkin tubuhku akan hancur juga. Aku mungkin bukan bisa selamat, nak. Aku menunduk. Tapi kalau tidak, makhluk itu akan lahir, Bu. Dan kali ini, bukan di tubuh laki-laki seperti aku, tapi dari rahim ibu sendiri, anak darah penuh. Ibu memejamkan mata. Kau tahu, aku tidak menyesal melahirkanmu. Walau kamu bukan anak dari cinta biasa, tapi kamu anak dari perjuangan. Aku menggenggam tangannya. Dan aku tidak akan biarkan ibu jadi tumbal lagi. Perut ibu bergerak lebih cepat. Dari balik kulitnya kami bisa melihat bentuk aneh. Mata merah kecil menempel dari dalam perut ibu. Seolah si janin itu melihat keluar. Pandu mundur. Kak, dia lihat aku. Mita menangis. Aku takut. Kak, ayo cepat. Aku mengangkat ibu perlahan. Kubawa ke tepi mata air. Airnya sudah tak jernih, tapi masih ada pancaran cahaya samar dari dasarnya. Kumiringkan tubuh ibu, kubiarkan air mengenai perutnya. Begitu kulit perut menyentuh air, ibu menjerit, air bergolak. Cahaya putih menyala dari bawah, perut ibu memerah. Kulitnya mulai pecah, seperti telur yang hendak menetas dari dua sisi. Raksa, jaga adik-adikmu. Kalau aku tidak selamat, bawa mereka pergi. Jerit ibu.
Aku mencengkeram tubuhnya. Tidak, kita semua harus selamat. Tapi air semakin menggila. Gelombang kecil muncul. Dari bawah air, terdengar suara tawa bayi. Tapi bukan tawa lucu. Tawa sinis. Lalu, sesuatu keluar dari perut ibu. Bukan bayi, tapi ular kecil sebesar lengan dewasa dengan kepala manusia. Ia membuka mulut dan langsung berteriak. Aku anakmu, Raksa. Aku membeku, Mita pingsan. Pandu hanya bisa mematung, ibu tergeletak. Tak sadar, wajahnya pucat, bibirnya biru. Makhluk itu melata cepat dari genangan air ke batu. Matanya menyala merah, ia menunjuk ke arahku dengan ekornya yang bercabang. Kau menolak aku sekali. Kini aku lahir bukan untuk bersatu, tapi untuk menghancurkanmu. Aku menoleh ke ibu, napasnya makin lemah. Ku peluk tubuhnya. Air mataku mengalir deras. Ibu, jangan mati. Tolong bertahan. Tapi ibu hanya tersenyum samar. Aku sudah hidup cukup lama, Nak. Kini saatnya kamu memilih. Apakah kamu mau terus jadi manusia, atau hidupkan warisanmu? Makhluk itu menyeringai. Aku tahu kamu lelah, Raksa. Jika kau izinkan aku masuk ke tubuhmu, ibu akan selamat. Tapi jika kau menolak, ibu akan mati dalam hitungan detik. Aku menggigil. Pandu dan Mita masih tak sadarkan diri. Aku sendiri, aku dihadapkan pada pilihan. Menjadi manusia dan kehilangan ibu. Atau menerima warisan kegelapan dan menyelamatkannya. Makhluk itu mendekat. Berikan tubuhmu, Raksa. Aku tidak akan menyakiti siapapun lagi, asal kamu dan aku jadi satu. Tanganku mengepal, kakiku gemetar. Lalu, aku berdiri, dan aku berkata, masuklah. Tapi kau harus tahu, aku bukan tempat tinggal yang nyaman. Makhluk itu tertawa pelan. Justru karena itulah, aku memilihmu. Dan saat ia melompat ke arah dadaku, gelap. Gelap, seperti tenggelam ke dalam air hitam tanpa dasar. Suara-suara lenyap. Hanya satu gema yang tertinggal, berulang-ulang di dalam kepalaku. Aku anakmu, Raksa. Masuklah, berikan tubuhmu. Tapi yang paling menyakitkan bukan suara makhluk itu, melainkan suara ibu. Nak, jika engkau tak bisa menyelamatkanku, setidaknya jangan jadikan tubuhmu alat mereka. Tiba-tiba cahaya kecil muncul di ujung kegelapan, seperti bintang yang jauh. Aku mendekat, melangkah di tanah tak terlihat, dan saat aku sampai, kulihat diriku sendiri, tapi ia duduk. Memeluk lututnya, wajahnya datar, matanya kosong. Aku lelah, katanya. Kita selalu melawan, tapi tak pernah menang. Aku mendekat. Kalau kamu menyerah, lalu siapa yang akan bertahan? Ibu sudah cukup menderita. Adik-adik kita hampir kehilangan jiwa. Kita tidak bisa pergi dan membiarkan semuanya sia-sia. Diriku, yang satunya menoleh. Tapi kita bukan manusia penuh. Kita hasil dari darah ular. Kita bukan utuh. Aku menatapnya lurus. Tapi ibu bilang, cinta bisa membentuk manusia, bukan darah. Perlahan, cahaya di sekitar kami semakin terang. Bayanganku itu mulai pudar, lalu tersenyum kecil. Kalau begitu, jadilah manusia. Tapi jangan pernah lupakan siapa yang pernah kau lawan. Dan ia menghilang. Aku terbangun, napasku memburu, tubuhku dingin, tanah di sekitarku lembab. Air mata air pawitra telah kembali tenang. Di pangkuanku, ibu masih hidup, lemah, tapi bernapas. Pandu memegangi kepala ibu. Mita duduk di sampingnya, menggenggam tangan ibu yang penuh luka. Aku, masih aku? Tanyaku pelan. Pandu menoleh. Iya, matamu masih hitam. Aku tersenyum samar. Berarti dia gagal masuk sepenuhnya. Ibu membuka mata pelan. Nak, kamu menolaknya? Aku mengangguk. Dia mencoba, tapi aku sudah terlalu penuh oleh cinta dari ibu. Tak ada ruang untuk kegelapan itu. Ibu tersenyum sambil menangis. Kamu manusia bukan karena tubuhmu, tapi karena kamu memilih jadi manusia. Kami bertiga menangis dalam pelukan. Mata air itu kini memantulkan langit biru. Burung berkicau kembali. Angin bertiup pelan, lembut seperti elusan tangan orang tua.
Kami memakamkan telur bekas kelahiran kutukan itu di bawah pohon tertua di puncak gunung. Batu besar kami ukir. Darah bisa diwariskan, tapi hati bisa memilih. 1 bulan kemudian, kami meninggalkan desa Rawang Petung. Tidak ada satupun warga yang tahu apa yang terjadi. Kami menumpang hidup di kampung kecil dekat pasar. Aku bekerja sebagai penulis lepas. Pandu dan Mita sekolah seperti anak normal. Ibu menjual gelang emas terakhirnya untuk menyewa rumah kecil beratap seng. Tapi kami bahagia. Tidak ada malam Jumat yang penuh teror. Tidak ada bilik penuh bunga 7 rupa. Tidak ada ular. Tidak ada darah. Tapi kadang, saat aku menatap cermin terlalu lama, aku melihat mata merah itu tersenyum kecil, seolah mengingatkanku, kau menang hari ini, Raksa. Tapi kutukan hanya tidur, tidak pernah mati. Dan aku akan menjawab dalam hati, kalau engkau bangkit lagi, aku akan tetap memilih jadi manusia. Lagi, dan lagi. Tamat.